Wah. Ya, Sandriani Permani. Saya sering Iya. manggilnya Sasan. Ya, selamat malam ya. Malam. Oke, jadi sebelum mulai mungkin kayaknya bisa disapa dulu ya. Siapa dulu, ladies first atau ini? Oke. Oke, Iya. halo teman-teman, saya Sandriani Permani. Oh ini ya. Halo teman-teman, saya Sandriani Permani. Saya Taufik Dasahat. Di hari ini diundang sama Om Darwis untuk kita share ilmu dan juga fotografi. Demikian. Oke, sip. Ya. Jadi tadi sudah dikenalin ya. Jadi ini yang menarik adalah saya mengenal beliau berdua ini udah cukup lama ya. Yang lebih lama lagi ini udah kayak adik saya gitu loh. Beliau ini dulunya sama-sama motret ya, sama-sama motret model juga. Tapi terus ya pada saat itu mulai mengalih. Ya bukan mengalih sih, sebetulnya sambil berkesibukan mengkhususkan di army ya, dan itu memang nggak mudah ya, karena saya sendiri banyak kawan-kawan di army ya di Indonesia gitu juga, dan kawan saya ini, beliau ini lebih akhirnya mengkhususkan di sana, dan nanti bisa dilihat foto-fotonya. Dan yang kedua ini Sasan saya manggilnya ya. Ini dulu tahun berapa ya mulai ya? Mulai belajar di Di sini. saya ya. Dulu murid ya. Kirain Iya. langsung jadi guru. Tahun berapa ya? Belajar mulai tahun 2009, Tahun terus 2009, selesai ya. 2010. Oke. Terus akhirnya ngajar ya di tempat di sekolah saya sendiri ya, karena memang pengajar-pengajar di tempat saya ini ya mungkin mumpung lagi ini, jadi bukan promo sih, tapi ngasih tahu aja. Jadi dari murid-murid saya yang punya kapasitas untuk mengajar, saya kan selalu tarik ya. Dan nanti mungkin cerita-cerita yang sangat menarik akan didapatkan dari berdua ya, beliau berdua ini yang memang sebetulnya di dalam dunia fotografi, saya lebih cenderung bukan bicara genre ya menurut saya. Kalau genre kita terlalu dikotak-kotakan, tapi lebih mengkhususkan atau specialize ya di dalam fotografi. Oke, mungkin ya senior dulu ya, senior dulu. Vic, lu mulai terjun kapan ya di kearmian lah? Oke. Jadi itu kira-kira tahun 2010. 2010 ya? 2000-an lah, tahun 2000. Oke. Jadi itu pertama kali masuk ke ring di TNI lah istilahnya. Nah. Jadi itu kalau kita flashback, dulu tuh saya keinginan mau masuk tentara, wis. Sama dong sama gua. Iya. Cuman nggak boleh ya kali. Iya, betul. Jadi lulus SMA tahun 80, saya sama teman-teman kita iseng nih, maksudnya teman-teman yang lain keterima. Nah, kita yang ini nggak disetujuin sama orang tua. Akhirnya ya sudahlah. Jadi ya pas dulu juga pas kenal sama beliau sebelum itu, aku lihat wah ini menarik juga nih fotografi nih. Gitu. Jadi pas tahun berapa tuh ya? Tahun 83. 80-an ya. Jadi 80-an. pas saya ulang tahun itu saya minta sama ayah saya, Pak, minta kado kamera. Itu juga ngelihat kameranya Darwis maksudnya. Dia pakai F3, terus lensanya yang buat itu pakainya penting kayak filter soft focus itulah ya. Model dulu soalnya. Model dulu. Udah. Nah, kita mulai motret itu senang motretin teman sekolah dulu, Wis. Oke. Teman-teman sekolah. Pas kita lihat lumayan hasilnya dan mereka istilahnya suka gitu. Jadi yang kalau sebutan saya yaitu military in art photography. Keren. Jadi bagaimana kita motret militer, tapi hasilnya ada artnya. Ya, jadi bukan sekedar liputan ya. Mulailah saya artinya itu
ada kesempatan dengan kawan-kawan di TNI itu tadi, ya foto umpamanya pas lagi ada serah terima jabatan gitu kan. Saya pelajari, kita mesti ngambil fotonya mesti agak beda nih. Artinya supaya hasilnya itu bukan yang kayak yang normally ya istilahnya ambil lah. Nah puncaknya itu tadi saya istilahnya masuk di Kopassus. Saya punya teman sahabat sejati saya, teman udah almarhum. Jadi pas saya masuk ke sana, dia bilang, bro, lu ajarin lah nih, apa namanya, anak-anak nih. Oh, lu jadi ngajar foto juga? Iya, sih? jadi Oke. di bagian pen istilahnya, pen Iya. di bagian penerangan. Karena kan tugas mereka itu hari-hari kan ngeliput komandannya, ngeliput kegiatan apa saja lah. Dari situ kan saya bisa lihat, oh ini mereka mesti dikasih pembekalan sedikit nih, Iya. pencerahan untuk supaya mereka ngerti ambil komposisinya, angle-nya, yang kapan kita harus istilahnya menghindar atau apa seperti kayak gitu-gitulah. Karena kan kalau di TNI itu kan kita punya apa tuh, ada apa semacam kayak protokol lah ya, artinya kok jangan muter-muter di situ aja begitu selesai lo langsung ini. Nah pas di itu di ya saya bilang ya pas di Dan 81 itu tadi saya punya apa namanya pikir gini, wah saya mesti bikin kalender yang beda dari yang lain gitu. Jadi saya ngomong sama komandannya itu tadi, yaudah buat aja, udah saya buat lah apa tuh kalender yang tidak umum ya, artinya yang tidak, dan itu memang khusus untuk di internal kita aja, jadi tidak keluar kemana-mana gitu misalnya. Jadi karena saya mencintai apa namanya dunia militer itu tadi, jadi itu apa istilahnya? Kalau kita kan harus foto harus menjiwai. Ya, memang dari dulu gaya lu kayak militer. Wow. Iya, kenal lama kan, jadi kayak Dia juga sama, jaketnya keren. Cuman salah masuk ya. Kenapa? Tapi gara-gara masalah tapi. Gawe. Udah, jadi pada tahun itu jadilah kalender istilahnya kalender militeri. Ya waktu itu saya dibantu juga oleh tim-tim ya istilahnya apa tuh ya, digital imaging lah kasarnya. Jadi kalender yang betul-betul kalau orang lihat itu wah ini spektakuler lah istilahnya. Karena bukan yang kayak biasa-biasa itu tadi kata teman-teman. Jadi nanti bisa. Itu momentum lu create atau memang pas kan biasanya kalau di ya kayak di Kopassus kan ada latihan ya biasanya. Ya betul. Oh itu pada latihan taktik itu lu shoot ya? Jadi saya ngomong sama komandan, saya mau ambil itu tadi military in art photography itu tadi. Saya cuma minta beberapa anggota nanti bikin simulasi. Oke. Nah simulasi mungkin sambil dikasih tunjuk foto-fotonya kan sekalian coba. Jadi silakan lagi terus. Nanti bisa lihat itu apa namanya. Jadi memang di konsep ya mungkin ya? Enggak. Kalau saya ini bukan konseptor. Kalau saya istilahnya ditaruh di situ labrak lari udah langsung jalan. Kalau ditanya gini, lo apa namanya? Ada konsep apa? Aku nggak ngerti itu. Iya. Jadi itu memang secara itu aja. Iya. Istilahnya gini, apa yang saya lihat itulah jadinya. Jadi what you see, that what you get istilahnya. Kalau tapi memang kan motret-motret begitu kan momentum ya. Betul. Jadi memang fotografer memerlukan satu talenta. Ya ini mungkin saya akan nambahin ya untuk sahabat fotografi. Memotret sebuah momentum itu kan nggak mudah. Jadi kita tahu ini angle pas, kita ambil komposisinya ya, terus bagaimana angle-nya yang pas dari beberapa foto yang nanti akan ditampilkan sama tim bisa dilihat gitu loh. Jadi begitu sebetulnya mungkin kalau yang sudah terbiasa kelihatan gampang kayak Taufik ini ya kayak Mas Taufik, tapi sebetulnya juga kalau orang awam ya susah-susah aja karena kan membuat sebuah visual komposisi dengan tepat ya dalam momentum gitu kan gak gampang gitu. Jadi tuh kalau saya istilahnya gini, kalau kita motret tuh pertama harus ada faktor lucknya di situ. Kasar kata gini, kita motret model. The model ready, the weather is not ready.
kalau kita motret outdoor, benar Oh nggak? iya. Seperti itulah Iya, kacamata. iya. Dan saya merasa bangga ya, karena apa? Karena saya Foto-fotonya kasih ke dia. yang istilahnya apa namanya, yang pertama kali ya kasih kata trendsetter lah ya. Barulah institusi yang lain wis pada ini ada ya, sampai itu zamannya waktu Agus Yudhoyono itu masih apa, di Oh AHY. itu waktu dia masih itu aktif, dia minta suruh anak buahnya cari namanya Taufik dan Oh, karena dia pengen bikin apa linut itu seperti itulah yang Iya. di Kopassus yang saya bikin itu tadi. Nah jadi apa dari situlah saya terus segala macam. Nah, kalau sampai sekarang ini tugas saya itu tadi mengajar ke seluruh biar dibutuhkan ya biasanya. Ya. Seluruh dimaksud military in art itu ya seperti itulah. Ya. Kita motret nggak semua apa Iya. sikap sempurna atau apa. Jadi harus ngerti. Nah, ini kebetulan saya sekalian ngetes ini wis lensa 105 makro. Oh. Baru keluar yang nano itu zaman dulu. Kesulitan apa tuh? Mungkin pemirsa biar tahu pada saat pemotretan itu. Kebetulan Karena kan mobile, lu pasti mobile iya kan? mobile. Ya, Itu ya. kita kan bisa ngerjain bisa sampai 3 hari lah ya. Oh. Karena kan semua apa itu tadi saya kepingin betul-betul yang bagus. Ya. Berarti mereka buat simulasi 3 hari itu loh. Iya, maksudnya lesi 1 hari, umpamanya kita pagi nih ya, kita lihat matahari pagi kan bagus tuh. Oke. Nanti siang kita stop, nggak foto lah segala macamnya. Ada beberapa foto yang gua ngelihat itu adalah satu shot di mana pada saat dia mensimulasikan operasi. Kan ada tuh gua ngelihat ada beberapa. Itu apakah dibuat satu sesi atau kalau nggak berhasil tuh sesi ini lagi? Enggak, kalau jadi gini, kalau di militer itu kan ada apa namanya kayak ini bagaimana cara pertempuran jarak dekat. Oke. Ya. Iya. Pertempuran jarak dekat atas istilahnya breaching itu istilahnya gini. Jadi kita ada beberapa pasukan itu mau dobrak ini apa? Iya, itu. Ya. Ya gue pernah buat sih apa Jadi, waktu jadi dulu. kita ledakan, kita masuk, itu. kita langsung aksi itu. Ya, terus ada helikopter yang turun itu kan. Jadi untuk jadi istilahnya itu untuk pembebasan teroris itu ya. Kita masuk, kita selamatkan. Ini ada gambar-gambarnya. Siap itu selamatkannya kayak gini. Jadi itu ini kan pasukan semua turun nyerbu ke gedung di mana Sandra itu ditahan ya oleh teroris. Jadi mereka turun itu namanya fast roping dari heli turun ke bawah dan langsung mereka nyerbu. Nah, jadi udah itu menarik itu. Ya, jadi tugas mereka hanya dilepas saja dari heli ini tadi. Nanti untuk evakuasi bawah udah ada penjemputan. Jadi nggak naik heli lagi. Kecuali kalau umpamanya itu di apa ya ya istilahnya di tempat yang apa namanya bukan di gedung atau apa segala macamnya. Kalau di gedung kan dia harus dari atas. Jadi kayak pasukan SAS yang apa yang di Inggris itu yang diledakin kedutaan itu kan mereka diturunkan dari atas tuh. Dia ini. Karena kan gue pernah bikin gini juga dulu di Kopassus ya. Iya, ada betul. yang gue mesti tanyakan ya. Kita akan coba tanyakan karena kan gini. Pada saat kita cuma sendiri, kita kan posisi di sini. Tapi begitu ada penyerangan gitu, ada tim yang lain nggak yang motret dari dekat situ? Atau lu mesti lari ke sana? Ya, kan itu tadi karena disimulasi ya. Jadi kita udah tahu posisi kita untuk nembak itu tadi. Oh, oke. Jadi tapi yang motret cuma lu sendiri atau ada lain lu posisiin gini? Kalau ini yang motret aku sendiri. Oh, oke. Jadi istilahnya kalau ini kan kita apa namanya karena teman kita aku bilang aku bikin foto yang beda jadi saya buat seperti ini dan boleh tanya tidak ada foto-foto jenderal-jenderal seperti ini nggak ada foto semuanya normal gitu tapi kita bikin ini ya jadi agak beda ya kayak jadi itu tadi military in art itu kan juga bagus juga hasilnya tidak apa namanya tidak mereka juga suka segala macamnya karena pasti kan mereka rutinitas umur tuh belum pernah dibikin makanya pas begini mereka tuh ya maksudnya gini surprise gitu ya keren juga ya gue gini bagus nih tentara orangnya juga keren. Biasanya kan kalau tentara kan kaku ya kaku ini dibuat jadi senyum agak senyum gitu jadi tuh keren banget ya buat kita tuh apa ya kayak Bang Anoyo gini
kita kenal nih yang dulu-dulu nih, Iya. kita fotoin pada waktu itu, ya kan? Iya. Nah, segala macamnya. Terus dia bilang nih, Pek, foto lu masih ada tuh, gue simpen katanya. Oh. Itu yang paling bagus tuh waktu segala macam. Iya, Ya alhamdulillah, iya. artinya mereka senang ya segala Senang, macamnya. betul. Jadi ada juga maksudnya gini, ini buat kebanggaan saya juga. Ada satu jenderal. Agus, gua kirim foto, tolong munculin lagi ya. Jenderal itu tadi, semua orang itu tidak pernah senyum. Oh, iya. Jadi betul-betul kalau bahasa itu kan namanya war face namanya, ya wajah perang gitu. Karena memang dia jenderal perang. Tapi alhamdulillah pas aku fotoin dia di acara ulang tahun TNI, saya dapatkan foto yang bagus, yang keren, gagah, yang belum pernah. Nah, dia pun juga sampai hari ini ya seperti itu tadi, dia taruh di rumahnya. Jadi dia ngomong kalau di depan jenazah tuh, lo tau nggak foto gue yang itu? Ah, ini orang yang buat. Dan itu yang paling beliau suka, karena kebanyakan mostly fotonya foto ya itu tadi foto perang ya, yang kita bikin. Nah, kayak seperti ini, itu kan ini kan saya buat kalendernya khusus yang untuk di Kopassus itu tadi ya. Angle dari bawah. Nah ini jadi kita ambil dari bawah segala macamnya. Kalau yang latarnya kan itu kan kita bikin ya istilahnya. Tapi itunya di tempat pusat latihan itu tadi. Jadi bayangin aja tuh anjing kita gendong, ya kan, dan harus cari yang momennya tepat. Kalau dia capek itu kan lidahnya kan keluar itu, macam itu kan nggak bagus itu. Jadi kalau posisi anjing keren itu ya dia harus diam, gitu. Ya seperti itulah. Nah, ini kan kayak apa namanya, istilahnya kalau bahasa Inggris itu sniper ya istilahnya. Sniper itu pakaiannya keren gitu. Jadi itu apa ya, seperti kayak daun-daun dan segala macamnya. Jadi itu saya bilang coba sekarang bikin simulasi lagi segala macamnya. Nah, aku ambil yang foto-fotonya yang seperti yang kalau dia lagi inilah. Ini dari bawah ya. Nah, bukan inflat kan, bukan inflat shot kan. Jadi gini, kalau untuk para anggota itu foto di studio pakai tali gitu. Jadi seperti kayak mereka apa namanya? Itu tadi. Nah, jadi kalau helinya kita ambil sendiri. Nanti jadi kita combine gitu ya. Jadi ini siap. atas kerjasama sama tim digital image Oke. Kalau saya cuma fotonya aja ya. Itunya. Bagus ya. Jadi kalau bayangin aja kalau sekarang kalau kita nih orang awam lihat gini kan, wih keren banget tuh, gimana cara fotonya segala macam. Nah, jadi di foto kalau ini real ya ini ya. Kalau ini real karena jadi penyerbuan kapal ya. Mereka kan biasanya kalau nyerbu itu kalau nggak pagi hari ya celahnya macamnya atau yang malam, pokoknya yang itulah di saat dia lengah itu musuh. Ini fotonya bisa digedein ya? Kecil segitu ya? Enggak di full gitu? Oke. Ya, jadi seperti itu. Jadi pokoknya saya bikin yang beda segala macamnya, dan karena kan itu kan bergantian terus ya. Nah, ini yang sudah ini dia selalu ingat. Jadi kalau mamanya foto-foto kurang bagus. Saya pernah 3 kali dipanggil Mabes TNI. Kenapa? Untuk jadi istilahnya ya Panglima. Bagus. Terus ini apa namanya istilahnya Kapuspennya itu tadi minta saya tolong kasih pembekalan lah. Jadi gini, kadang-kadang kendalanya Panglima marah-marah. Karena apa? Fotonya punggung semua. Karena apa? Nggak berani di sini. Iya. Karena nggak enak, ini kan petinggi-petinggi semua. Padahal dia kan sudah ditugaskan. Ini kalau saya Panglima. Ya itu birokrasi saya biasa karena. Jadi kamu nanti ikut ya, dampingi saya untuk kunjungan ini. Ya Panglima, udah. Sampai di lokasi kita koordinasi aja sama yang di sana, nanti kan orang itu kan nggak tahu itu siapa itu. Nah seperti itu. Nah jadi, itu tadi ada yang karena mereka tentara ya, jadi itu ada rasa sungkan atau apa segala macam, itu normal ya. Tapi di dalam ketentaraan memang seperti itu. Jadi memang kita harus berikan input ke petugas ya, atau yang melakukan pekerjaan itu. Biasanya
apalagi di tentara ya, repotnya Betul. begitu kan. Nah, jadi saya sampai istilahnya fast course Mhm. 3 hari. Jadi sehari pengenalan mengenai kamera, fitur-fiturnya. Yang ketiga baru kita bikin simulasi sertijab. Sertijab itu kan sering dilakukan oleh petinggi-petinggi ya untuk ganti ya itulah posisi jenderal-jenderal segala macamnya. Jadi sertijab itu seperti apa? Nah itu saya kasih simulasi. Kalau umpamanya ini petinggi-petinggi, kamu posisi di mana? Nah, kamu harus di sini, ya istilahnya. Supaya apa? Jadi kegiatan itu kamu bisa ambil. Dan kita kan udah hafal nih. Inspektur upacara datang, komandan upacara laporan, siap diperiksa, periksa toh. Kalau nggak jalan atau naik mobil. Nah kita harus udah tahu positioning kita itu untuk nembaknya supaya dapat yang bagus itunya apa. Karena kan kita nggak boleh halu-halu. Betul. Ya, berarti kita harus baca ada ini juga ya, program jadwal ya. Ada juga yang petinggi-petinggi itu tadi yang nggak suka kalau mobilnya ini periksa barisan nih, ya mobil ini barisan semua. Terus kita di sini nih, memang angle bagus wis. Ya. Cuman tahu dia udah buka udah mesem-mesem, kena lah bisa. Jadi Menarik. Ya. seperti itu paling kendala. Dan alhamdulillah karena saya ini punya ikatan emosional dengan kawan-kawan kita di TNI ini. Jadi dia nggak masalah, dia tahu maksudnya. Karena juga saya tahu kapan saya harus menghindar, kapan saya harus itu tadi. Nah, jadi memang yang paling benar itu pertama gladi, kan itu kan pasti ada gladi itu. Nah kita harus hadir situ untuk lihat, oh ini dari kita nembak gimana supaya enak nih, ini angle-nya segala macam. Ya itu penting ya, istilahnya. Kalau menurut saya ya, baik saya nggak tahu kalau mereka itu, karena kali mereka udah rutinitasnya gitu wis, jadi udah paling gitu-gitu aja. Tapi kan akhirnya itu tadi, lo mau tanggung semua, akhirnya panglima marah-marah. Itu tolong diberesin, ini. Udah akhirnya saya kasih fast course itu tadi. Pagi pulang jam 5 pagi ya ada breaknya lah segala macam. Jadi saya bilang gini, ingat ya saya ini kan sharing ilmu. Saya juga sampai hari ini masih taraf belajar, asal kamu tahu, aku bilang gitu. Jadi bukannya gua kayak sok-sokan istilahnya udah mahir banget ini aku, karena ya aku terus akuin yang muda-muda ini kan udah brilliant semua nih, fotografer muda ini menurut saya otaknya encer segala macamnya. Ada kala yang aku nggak pernah dapat itu ya aku tanya, nggak sungkan-sungkan umpamanya ini gimana nyetelnya nih ini gitu macam. Jadi Menarik. Jadi makanya waktu dulu kalau saya ngajar istilahnya gini, yang di depan itu kan pasti orang-orang penting yang mau belajar fotografi misalnya kan. Yang di belakang itu ya artinya yang muda-muda segala macam, juga kameranya juga apa adanya wis. Kalau ini kan semua sakti semua di depan. Yang tapi saya untuk bikin mereka semangat, ini cara saya mengajar gitu. Jadi saya bilang gini, anak-anak yang di belakang itu tadi, kamu nggak usah minder lihat bapak-bapak depan itu. Saya bilang gitu. Saya ajarin kamu dengan kamera apa adanya itu kamu pegang itu tadi, kamu bisa bikin seperti yang saya buat. Caranya gimana? Serap ilmu saya dan praktekkan, insya Allah. Ya itu sama dengan melatih confidence sama leadership sebetulnya, sama confidence. Betul. Kalau saya sejak mulai kapan ya itu motret di udara, angkatan udara, pesawat ya, angkatan udara khususnya ya. Sebenarnya awalnya di tahun 2011. 2011. Nggak beda jauh ya. Menarik sekali. Jadi kan karena hasil belajar nih dari sekolahnya Babe, foto-foto itu kan dulu saya upload di medsos, di medsos upload terus. Tahunya ada senior di Paskibra dulu, ada organisasi Paskibra di Bandung. Paskibra. Kebetulan saya Paskibraka provinsi tahun 95. Oh 95. Iya. Tapi senior saya ini bukan Paskibraka, tapi dia organisasi Paskibra. Di tahun 2011 beliau jadi komandan skadron 3 di Madiun. Pesawatnya F-16. Yaitu Letkol Ali Sudibyo.
Babe juga kenal ya. Iya, ya. Mas Ali. Ya itu beliau senior saya ngelihat hasil foto, terus dipanggil, San, kita perlu difoto nih. Jadi kayak profilnya Skadron 3 gitu. Iya. Pengen difoto. Akhirnya saya datang aja ke Madiun gitu, motret beliau dan anggotanya, para pilot dan kru pesawat itu. Tapi masih di ground ya, belum? Masih di ground. Awalnya itu dulu, Be. Okay. Nah, ternyata ngelihat pesawat F-16. Saya baru pertama kali ngelihat F-16 dari dekat. Ternyata keren banget, Be. Dari situlah mulai jadi suka gitu motret pesawat. Ya. Mulai kapan tuh motret dari udara? Kalau dari udara sih tahun 2017. Oh, baru 2017. Setelah itu mulai ini. Iya. Tapi itu sangat menarik sih. Artinya kan memotret terutama kalau di udara ya. Ya itu ya saya juga dulu kerjanya itu sih. Cuman artinya kan bukan hanya masalah akurasi tapi keberanian kan. Keberanian untuk melakukan eksekusi pada saat situasinya semuanya itu kan serba tegang kan. Betul. Iya kan. Betul. Dan apalagi kalau motret helikopter kita harus pikirkan segala macam tuh. Ya teknis kan udah nggak kita pikirkan lagi, tapi saya salut keberaniannya ya untuk ini. Perempuan lagi, ini yang ya sahabat fotografi, ini yang menarik buat saya adalah bahwa Sasan ini fotografer perempuan yang memang kadang-kadang saya sendiri secara pribadi saya bangga ya ngelihat fotografer perempuan ya. Kayak kalau laki sih normal ya. Kendala apa tuh yang biasanya yang didapat pada saat khususnya kalau di bawah kan gampang nggak apa-apa ya. Kalau nggak terlalu banyak kendala yang berarti sih ya, karena kan kita sudah tahu teknik ya, sudah dipersiapkan semuanya, sudah tahu kalau apalagi helikopter kan getarannya tinggi ya. Udah gitu kita motret juga harus shutter speed rendah gitu kan supaya motret helikopter juga biar masih ada motionnya itu loh. Betul. Ya. Nggak freeze ya? Iya, nggak freeze. Ya kendalanya mungkin karena kalau awal-awal kan bawa kamera tuh yang berat ya. Kalau zaman masih dulu, sebelum ada mirrorless lah ya, masih pakai DSLR. Kalau saya udah zaman DSLR kan. Sekarang pakai mirrorless. Saya udah mulai ke mirrorless. Tapi kan tetap yang digunakan lensa yang rantang panjang ya. Iya betul. Semuanya kan itu jelas, juga berat kan sebetulnya kan. Dan selalu menggunakan zoom ya pasti bukan fix ya. Karena untuk keperluan komposisi ya biasanya. Betul. Biasanya kalau motret di udara ya, itu kan antara yang difoto dengan posisi kita di pesawat yang memotret. Kendalinya atau kita hanya capture saja atau kita mengendalikan tapi kalau seperti ini kita ini sih ya tapi ini dari bawah ya. Ini dari bawah. Ada sih yang dari atas juga ada. Itu kendali dari mana? Dari posisi kita motret atau kendali dari kita tapi sebelumnya mereka tuh sudah briefing nanti pas foto dari mana kita sudah menyesuaikan. Betul. Gitu. Karena saya punya pengalaman juga dulu kebetulan swasta kan. Jadi ada satu pesawat baru yang dimana saya masih ingat ini menarik ya. Saya mungkin munculkan ini karena saya di dalam F-27 yang saya foto F-100. Jadi kecepatannya kan lebih ini. Tapi karena kendali harus dari posisi saya, ya. Jadi saya memonitor. Jadi mintanya crosshair, terus posisi sekian segala macam. Kebetulan istilah-istilah itu saya nggak tahu. Jadi dia maintain di level berapa, saya level berapa nanti begitu gitu. Menarik gitu. Di ini enggak atau sudah kita ini posisinya? Jadi pernah ini ada pengalaman nih, Be. Saya harus motret formasi F-16 melintas di atas istana. Posisi Sasan di mana? Di bawah? Posisi saya di atas. Oh my God. Nah, yang nggak seimbangnya saya harus motret dari helikopter. F-16 itu kecepatannya sangat tinggi, saya harus dari helikopter gitu. Jadi saya harus nunggu
F16 Itu posisi low angle atau high angle? high angle. Oh, jadi ininya di bawah? Iya, di bawah. Oh. Di bawah. Pintu Jadi, dibuka dong? iya, Pintu samping ya? Pintu samping dibuka? Pintu samping dibuka. Pakai heli apa dulu? Pakai apa yang bahasa 212. itu Dovin. Oh, Dovin. Oh, lebih smooth ya? Dovin enak, lebih halus biasanya kan, tidak getarannya tidak terlalu kencang seperti M12 gitu ya. Kalau ini lebih halus. Nah, untuk menunggu si F16 melintas di istana itu kan kita harus siap-siap ya. Dari sebelumnya persiapan muter terus di atas Monas gitu. Karena kelamaan hover juga bisa ya. Iya, nggak bisa. Harus muter terus harus muter. Ada waktunya sih. Kalau hover kelamaan juga agak ngeri. Kan komunikasinya sama pilot tuh. Terus dikasih tahu siap ini mau melintas. Bingung, waduh gimana ini cepet banget. Begitu melintas udah langsung tembak pakai burst. Continuous shooting. Itu pun pakai continuous shooting kan kita susah ya, walaupun pakai shutter speed tinggi. Pakai shutter speed tinggi tetap kan kecepatannya tinggi banget. Kecepatan dia tinggi. Ya. Tapi karena jarak dekat sih ya. Beruntung dan alhamdulillah dapat pas di atas. Bagus. Padahal dia nggak bisa berkali-kali kan begitu kan? Betul. Cuma sekali. Itu pengalaman jadi. Betul. Jadi sekali spot itu nggak bisa diulang lagi. Betul. Semua apa ya, momen nggak ada yang bisa diulang. Itu udah pakai servo sama burst aja. Iya, kalau itu pakai burst aja. Tapi ada kalanya kalau kita motret kayak heli sih nggak bisa pakai burst. Oh iya sih, karena kecepatan harus diperlukan ya sih. Betul. Ya memang kasus tersendiri di dalam memotret heli karena blade itu kalau di atas 250 dia pasti berhenti ya kan. Kalau di bawah 250 ya dipas-pasin di antara berapa dia rotasinya kan. Kalau di over biasanya pelan kan. Betul. Begitu pelan. Ya. Jadi ya memang susah-susah gampang ya. Karena memang zaman dulu kan saya paluga ada apa lu mau gue foto. Tapi terus udah lama-lama ya kita masih ini. Nah kalau ini foto formasi begini, ini dari atas ya? Kita ngambil pakai tangga ya? Pakai kren. Oh kren ya? Kalau tangga nggak nguber ya? Nggak nguber, jadi pakai kren. Oh pakai kren. Kren pesawat ya berarti ya? Atau yang bikinan lampu, betulin lampu itu? Kayaknya betulin lampu. Ya ini hal yang menarik buat saya. Kan ngaturnya juga lama ini kan. Iya betul. Ada ini motornya mau paling 5 menit. Iya. Ngaturnya jam-jaman. Ngatur pesawatnya tuh yang lama. Sekitar 2 sampai 3 jam. Tapi ya istilahnya worth it lah ya. Hasilnya. Iya. Selama motret in flight ya, nggak ada rasa takut? Kebetulan enggak. Stop itu. Karena kan kita sudah konsen. Kalau misalnya kita nggak konsen, ngelihat ke bawah pasti takut. Iya, karena betul kan pasti ada pikiran, gila takut. Nah kita konsen, kita tujuannya mau motret, malah justru asik. Nggak usah lihat bawah, kita konsentrasi ke pesawatnya. Gitu. Karena saya ngalamin ya kadang-kadang agak ngeri juga. Jadi misalnya motret yang saya bilang aircraft to aircraft itu kan kita buka pintu belakang. Betul. Walaupun blade-nya ini dimatiin, tapi angin kan bos ke sini kan. Kita udah pakai harness, motret bagiannya juga tetap kan di ujung gitu kan. Makanya kamu nggak takut tuh luar biasa sebetulnya. Jadi inilah ya sahabat fotografi bahwa sebuah profesi ya kalau kita tekunin dan kita betul-betul cintai, itu rasanya dalam kondisi apapun kita nggak merasa takut sih ya. Dan itu luar biasa. Dan memang bidang yang dianut Hasan ini hampir jarang, saya rasa kebanyakan laki sih ya. Iya betul. Dan ini yang betul-betul luar biasa. Kan udah dari 2017 sampai sekarang, jadi at least sekarang udah 7 tahun, 6 tahun ya kira-kira. Tahun berapa? 2017 ya mulai terbang. 2017 mulai terbang. Ya, selama 6 tahun lah. Iya, 6 tahun ini apa yang pernah dirasakan di dalam memotret yang menurut Hasan, wah ini gila, motret pesawat apa maksud saya? Di atas ya.
Itu tadi salah satunya F-16. Pernah nggak di dalam satu kokpit terus motretin pilot atau apa terus ada informasi gitu, tapi di kokpit Di dalam kokpit. kondisi yang sama gitu, menggunakan misalnya formasi lah. Iya. Kalau di Jadi, kalau di kokpit sih sangat jarang ya. oke. Cuma motret pilotnya aja dan Oh tapi di bawah ya. Iya. Oh nggak pasti pas terbang. Kalau Jadi terbang dalam ketinggian tertentu, kamu ikut di kokpit, tapi sambil motretin. kalau kokpit pesawat biasanya kan kokpit pesawat tempur ya ikut sampai Ya. kan sekarang ada ketentuan katanya orang sipil kan nggak boleh Oh, ikut. gitu. Ya. Di tahun kalau dulu ya masih boleh ya katanya. Di tahun berapa gitu udah ada ketentuan nggak boleh. Makanya saya sih sebenarnya oke-oke Maksudnya aja nggak gitu boleh kalau misalnya motret di dalam pesawat yang pesawat tempur iya itu misalnya ya? kalau F-16 gitu ya kalau misalnya maksud. mau motret di backseatnya udah nggak boleh. Oh ya karena mungkin tes kesehatan segala macam ya. Kalau suatu saat dia mungkin Iya, bikin betul. manuver ya. Apa G-force-nya Mungkin Ya G-force-nya ya. mungkin salah satunya itu tapi ada mungkin pernah ada kejadian di tahun berapa gitu ada orang sipil katanya sih saya juga bilang ada yang IJ Oh, push ke sana. sempat itu Tapi selamat. selamat untungnya selamat Oh dia di belakang ya? iya Dia langsung backseat. eject Iya. ya. Oh, karena dia kan udah pakai ini. Tapi untung selamat itu ya. Iya. Ya tapi itu kan memang dalam posisi urgent last minute ya memang. Tapi padahal pesawat nggak dalam posisi, mungkin kepencet kali. Saya kurang tahu nah itu. Biasanya gitu. Ya tapi memang Ya, baiknya di situ. katanya sih ini juga katanya gitu. Jadi ya mungkin untuk menghindar itu kan karena mungkin orang sipil kan belum terlatih dan segala macam. Ya, betul. Ya. Ada kejadian yang lucu lagi, Bis. Apa? Jadi saya punya temen, memang dia istilahnya rekanan inilah Pak di militeri, ibu-ibu. Oke. Jadi satu hari itu pesawat OV Bronco, tau kan ya? Oh ya. Bronco ya, tahu. Ya. Nah, ibu coba nggak usah, coba aja ini nggak apa-apa nggak masalah di belakang kan ini. Ya udah dia naik nih, macamnya. Terpilot kali bawa shoot. Ada apa? Dia muntahin tadi. Oh ya selalu sih. Dia bilang kan gue udah bilang katanya, jangan gue nggak mau ikut kalau macamnya. Ya udah muntahin. Ya tapi itu pada saat apa karena seorang pilot ya first flight ya itu pasti muntah kerjain sama instrukturnya iya duk sekali itu akhirnya kita di sini penuh iya kan nggak boleh dibangkit jadi begitu pulang overallnya tuh wearpacknya penuh itu iya jadi sorry aku mau nanya mas jadi motret itu yang foto-foto tadi dari heli atau Hercules. Oh Hercules. Iya. Berarti kamu di belakang atau di samping? Di remder. Belakang. Berarti kamu Hercules di belakang, ya. Ini kan open door itu kan, jadi kamu bisa ngambilnya enak. Waktu di Hercules posisi kamu di mana? Di belakang, di remder. Oh, oke. Oh iya kan bisa dibuka. Betul, bisa dibuka. Oke. Gitu di belakang. Naik itu naik Hercules ya. Ini ada pertanyaan nih. Pertanyaan untuk Taufik Dasar dan Sandriani. Kesulitan apa ketika mengambil gambar di lokasi dan cara mengatasinya? Oke, silakan. Siapa dulu? Dua-duanya itu pertanyaan. Ya udah saya dulu. Senior dulu. Jadi kalau kesulitan mengambil gambar di lokasi itu apa? Sebetulnya sih kesulitan nggak ada karena apa? Kalau saya, karena kan semua kita sudah prepare. Betul. segala macamnya ya paling kan apa ya istilahnya apa tuh yang terjadi umpamanya bisa saja artinya flashnya nggak nyala atau baterainya atau juga bisa juga salah apa namanya speednya atau asanya segala macamnya jadi kan udah kan kita nggak bisa lagi untuk ini segala macamnya. Iya. Makanya itu seperti itu kan kalau saya kan ya sama paling semua fotografer kan gitu. Saya juga anjurin ke mereka itu sebelum besok ada liputan nih
semua dulu. kalau bisa baterai harus baru, ya kan? Kalau lupa itu tadi Punya memory card. memory card juga harus ada Iya. ekstra supaya Betul. macamnya. Jadi kalau kendala-kendala di Kesulitan. lapangan itu palingan ya itu tadi, kalau kita memang motretnya di outdoor, ya kalau hari itu bagus, ya lancar segala macam. Cuman kalau kayak tiba-tiba hujan ya berarti kita harus tunggu dulu segala macamnya, nanti baru kita ini lagi. Paling itu aja kalau kendalanya segala macam. Bukan kesulitan lagi pembayaran. Canda. Beda itu ya. Ya, makanya kita pengabdian aja. Oh, ini sih ada bercandanya. Karena kita ngomongin militer ini, jadi Aduh. kalau serius ya harus bercanda. Ya, nah. Kalau saya sendiri apa Sama kendalanya? sih, jadi nggak ada Nggak kesulitan boleh yang sama dong, berarti. harus beda. Hampir nggak ada kesulitan karena memang benar sudah dipersiapkan semuanya. Paling kalau ada masalah itu dari objeknya yang kita foto. Kenapa? Contoh waktu itu pernah memotret di Pantai Selatan. Saya harus memotret pesawat Kasa. Kasa tuh yang Kasa berapa ya? Saya lupa. Nurtanio bukan? Kasa Bukan modelnya? yang di Abdurrahman Saleh. Bandung. Ya. Di Abdurrahman Saleh itu Malang. Oh, Malang. Iya. Oh ya. Skadron 4 Malang. Oh, oke. Pesawat Kasa itu formasi dua pesawat. Saya sudah siap motret, ternyata si pesawat itu tidak mendekat. Kenapa ya? Oh, ternyata memang ada kendala, satu pesawat katanya ada masalah di mana gitu. Akhirnya Di kasanya itu. iya, di Kasa kasanya. pesawat. Ada masalah apa? Kurang tahu. Akhirnya yang satu dia pergi, yang satunya lagi mendekat. Yaitu Oh, dia formasi maksudnya. harusnya formasi gitu. Okay. Harusnya formasi. Nah, itu jadinya cuma satu aja gitu. Jadi jadi biasa aja gitu. Itu aja sih. Nggak Posisi ada. selalu di atas ya. Betul, selalu di atas. Oh ya, karena lebih enak ya. Betul. Gitu. Iya. Oh, Bisa ya, juga sih sama selevel juga. Selevel. Ya, karena kalau di bawah mendingan kita di bawah. Betul. Ya. Kalau kita motret ke atas ya Sama juga, beda. iya. Apa bedanya sama yang Betul. di ground? Gitu. Nah, ada mungkin nggak ditanyakan, saya mau tanya ya. Pada setiap, bisa kan begini, kita memotret, kadang-kadang kan memerlukan komposisi angle yang wide sampai tele. Betul. Sedangkan di dalam lensa kan ada 70-200 Iya. sama 24-70. Ya. Nah, itu apakah dua kamera dipersiapkan atau ganti lensa? Enggak, saya di dua kamera Oh, dipersiapkan oke. dua kamera. Jadi ini barusan sudah terjawab ya, bahwa setiap motret begitu daripada ribet. Jadi kita menggunakan dua kamera dengan posisi 24-70 dan 70-200 itu Betul. udah pas kan full Betul. frame ya. Betul. Jadi katanya seperti itu ya. Jadi begitu wide ya kita 24-70 Iya. ya, begitu pas tele set itu. Iya. Oh, jadi gini dong. Betul. Waduh, udah kayak senjata otomatis dua Iya. ya. Nggak ada asisten lagi. Nggak ada. Wes, Nggak ada. mantap. Ya, tapi asisten juga untuk apa ya? Iya, betul. Untuk apa Iya. juga? Iya, benar. Dan biasanya kalau memotret begitu, apakah menggunakan filter atau hanya tanpa filter? Misalnya ND lah atau apa? Enggak. Enggak kan? Memang nggak diperlukan ya? Nggak diperlukan. Iya. Apalagi soft filter ya. Aduh, enggak ya. Beda sama motor model ya. Iya. Dan inilah sebetulnya hal yang buat saya menarik ya, Iya. karena memotret gitu kan rush ya. Ya, Wah, jadi antara ketegangan segala macam, bunyi pesawat ya, Betul. terus ketepatan waktu, timingnya juga Betul, harus betul. tepat ya, dan itu sebetulnya dengan masa waktu yang katakanlah 5 sampai 10 menit, kalau kita lost ya udah iya. finish. Mau lewat udah momennya. Iya. Sama yang ini kendala itu paling komunikasi antara kita yang motret dengan objek itu kan, para pesawat-pesawat yang lagi formasi itu, lagi terbang. Jadi komunikasinya saya tidak bisa langsung karena saya awalnya kan dikasih ya untuk komunikasi dengan pilot sana. Iya.
saya bilang saya nggak bisa karena saya harus konsen motret. Kalau ada apapun saya harus ada satu orang untuk memberikan komunikasi ke itu gitu. Jadi saya langsung bilang. Tapi pakai ini juga. Pakai juga. Tapi komunikasi atau hanya untuk nutup suara aja? Untuk nutup suara aja kalau saya. Oke. Ya karena dulu pengalaman saya coba komunikasi sama kaptennya. Karena kan misalnya kayak posisi katakanlah mau maintain di sekian feet. Ya. Jadi saya perintahkan kaptennya untuk maintain sekian feet, sisanya juga harus maintain. Sudahnya, oke bikin crosset gitu ya, terus atau level yang sama gitu. Jadi saya tapi udah bilang juga kalau saya salah kan digebukin nanti. Jadi gini, menarik gitu. Saya minta orang yang memang mengerti dan nanti pengennya formasi seperti apa, ada orang itu satu, saya tinggal motret aja gitu. Oke. Menarik. Jadi supaya tidak pusing harus memikirkan benar. Ini ada pertanyaan lagi nih dari Aji, apa yang harus dipersiapkan ketika ambil objek di udara, yang mana angle berbeda ketika di darat? Maksudnya gimana? Oke, begini. Jadi sebetulnya kan di udara ya, toh posisi kamu di atas. Iya. Jadi sebetulnya kita selalu ngambil ya seperti halnya kalau kita naik kren motretnya ke bawah gitu. Betul. Mungkin bisa diterangin itu. Ya, apa yang harus dipersiapkan ketika ambil objek di udara, yang mana angle berbeda ketika di darat ya. Mungkin persiapannya makan yang kenyang ya. Yang sisanya apa silakan. Ya nggak ada yang harus dipersiapkan gimana ya. Yaitu harus kenyang dulu biar nggak masuk angin. Iya betul. Karena kan di udara anginnya ini kenceng banget. Tolak angin paling. Betul. Enggak, tapi menentukan komposisi di dalam kita mengambil keputusan. Oke, saya akan memotret wide-nya juga bisa di 24 atau di 70 seperti itu. Nah, itu seperti apa tuh? Pada saat gue pakai 7400, ini enggak nih. Jadi kan ada secara otomatis saja. Otomatis semua kalau pesawatnya memang jauh. Jauh. Pakai tele. Terus banyak pakai tele bisa. Tapi kalau udah mendekat, langsung wide. Berarti begitu jauh 70 dulu baru ganti gitu kan? Kan perlu wide kan? Iya, betul. Wah, itu cepat sekali. Betul. Iya. Jadi memang kita harus siap dan harus lincah. Sayangnya di merek yang dipakai itu nggak ada komposisi lensa dari wide sampai long tail. Iya kan? Nggak ada yang betul. Jadi ada 24 sampai 200 nggak ada. Untungnya di mirrorless itu ada 12 100, jadi hampir 24 kayak 200. Jadi pakai itu zoom Iya betul. Cuman F-nya sampai 4, kalau ini kan 2,8. 2,8. Tapi juga nggak digunakan sih 2,8 kan. Rata-rata di 5,6 atau 8 ya, ini hanya sedikit. Kalau di tele sudah pasti saya pakai 2,8. Pakai 2,8. Oke. Karena modepnya. Iya. Dimensinya ya. Oke. Tetap aja kan depth-nya di fokus di objek gitu kan. Iya. Toh juga Infinity, tapi efeknya memang berbeda sih. Iya. Dengan Infinity pun di 2,8 sama 5,6 atau 8 pasti berbeda efeknya. Iya betul. Karena dimensinya focal length-nya akan berbeda. Iya. Lagi ada pertanyaan lagi. Pertanyaan untuk Taufik berdua, Taufik dan saya. Objek yang ingin diambil yang belum tercapai sampai sekarang dan kenapa? Kalau apa yang saya belum tercapai? Yang belum tercapai itu motret malam hari. Malam hari dengan ya kalau saya kan keinginnya gini, barangkali satu hari nanti ada kamera infrared atau yang istilahnya yang berfungsi kayak night vision device gitu. Ya. Jadi kayak kemarin waktu di G20 itu saya kendalanya itu tadi motret latihan terjun malam atau swasurfing malam segala macamnya. Akhirnya saya pinjem NVD, saya tempelin baru dapat bagus latihan. Karena juga ada yang latihan di malam hari yang tidak boleh menggunakan
flash. Betul. Dan kita udah pakai asa tinggi Paling pun tinggi nggak pun susah. dapat juga. Iya. Kecuali kalau pas barangkali terang bulan kali ya. Iya. Ya, tapi kalau Oh, itu aja yang belum tercapai. Ya barangkali satu hari nanti diciptakan kamera yang bisa. Dan kenapa udah diterangin? Hmm. Tapi saya punya pengalaman ini menarik. Ya, pesawat sipil sih. Jadi pesawat sipil pada saat itu saya diminta untuk ngambil sunset. Efeknya sunset. Sunset di Jakarta sana. Saya pikir kalau sunset berarti speed saya kan nggak tinggi. Iya kan? Iya. Saya akal-akalin jadi heli to heli. Ya ini hanya cerita aja menarik buat saya gitu. Akhirnya saya akalin gimana? Udah. Jadi pesawat saya kasih flash. Saya gantungin flash, ya dulu ada baterai power pack namanya pakai standar, ada 3 lampu. Jadi begitu. Cuman ngerinya harus jaraknya dekat kan. Iya. Tapi ya pilotnya udah jago kan. Jadi begitu kita heading sekian, terus keren. posisi di ini flash loh. Waduh, keren. Kadang-kadang lewat gedung di sore gitu. Mungkin orang bilang ini siang beneran tapi ada apa? Petir. Jadi jahitnya itu menarik ya. Iya. Jadi ya karena kan susah ya. Jadi waktu itu saya pengen dia freeze, tapi blade-nya tuh ada sedikit muter, tajam dan muter supaya kelihatan blade-nya. Nah itu kan ada ambient masuk kan dari masyarakat. Jadi saya pakai speed 1/30, 1/60 gitu aja. Itu boleh dicoba tuh, ya saya lupa itu menarik tuh. Tapi kan dibantu flash ya, jadi. Iya flash harus flash yang kuat. Jadi kalau sekarang baterai flash yang bisa pakai yang 600 2 biji, jadi masuk jadilah ke sini. Wah itu pasti keren sih. Iya, kalau jarak misalnya kita jarak 50 meter aja di 2,8 jadi pasti jadi dan bagus. Dan sore jadi pasti dapat. Karena di belakangnya dapat kan. Iya. Belakang dapat 60 misalnya. Dulu saya pakai 5,6 sih waktu itu. Iya. Jadi belakang dapat ya sunsetnya. Dan sunset itu di antara setengah 6 sampai jam 6. Karena dia mau betul-betul merah gitu kan. Jadi bukan sunset kalau jam 4 masih keras kan. Iya. Berangkatnya memang jam 4. Tapi ini orang si yang punya pesawat itu dia bilang pokoknya dia kasih lihat foto ini. Contohnya kan. Itu menarik ya. Saya mau ceritain. Belum dijawab tuh. Tadi Taufik udah. Kalau saya yang belum tercapai, saya tuh pengen motret Sukhoi atau F-16 di atas formasi. Cuma mungkin kendalanya kecepatan Hercules dengan pesawat tempur kan berbeda ya. Takutnya pesawat tempur kayak Sukhoi atau F-16 dia kan nggak bisa kecepatan rendah. Oh iya benar. Ya itu ya, yang memang agak sulit sih. Iya. Paling kita dari bawah aja kali bisa. Dari bawah paling. Atau sebetulnya kalau mau rada tinggi sedikit di ini. Saya pernah coba juga. Kita di drop sama helikopter di bukit. Ada betul harusnya gitu. Jadi saya pernah gitu. Jadi semuanya pakai heli-toki kan posisinya. Iya. Jadi ada satu perusahaan swasta lah. Jadi dia formasi pakai helikopter. Udah. Jadi kan pada saat begini masih agak selevel kan kalau kan begitu gong jadi gitu lah. Terus paling nunggu gitu ya si zamannya muda dulu sekarang udah gua enggak ada. Iya. Menarik ya. Jadi ya susah ya. Tadi saya mau masih nanya banyak lebar tapi udah dibilang closing. Jadi ya mau nggak mau kita harus sudahi ya. Terima kasih ya. Sama-sama, Bis. My friend, Taufik dan sahabatku Sandriani, Sasa. Ya semoga nanti bisa kita share lagi hal yang ya terkait dengan masing-masing profesi ya. Dan ini sangat menarik. Jadi buat sahabat-sahabat fotografi dimanapun berada ya di Indonesia dan dimanapun kita sudahi ya. Semoga apa yang kita bicara ini menjadi spirit buat kawan-kawan atau sahabat-sahabat fotografi untuk menjalankan fotografi lebih mantap lagi. Oke, terima kasih. Salam fotografi.